Kami sembah dan kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara besar di dalam hidup kami, Allah yang terus bekerja dan akan terus menyatakan kekuatan kuasa-Mu di dalam hidup kami hari lepas hari. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami mengagungkan Engkau Tuhan, sebab tidak ada yang layak menerima pujian dan penghormatan selain Engkau Yesus satu-satunya sanjungan kami. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu di tengah-tengah kami pada malam diberkati ini. Kami boleh merasakan sukacita, kami boleh merasakan kuasa Tuhan bekerja di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dan telah tiba saatnya kami semua akan belajar untuk menikmati apa yang menjadi pesan Tuhan, kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan dalam jam pemberitaan ini. Tuhan berkenan bicara, nyatakan, singkapkan setiap rahasia firman, dan biarlah oleh kekuatan kuasa kebenaran itu Tuhan berkenan jamaah kami yang sakit boleh disembuhkan, Tuhan berkenan jamaah kami yang terikat boleh dilepaskan dalam nama Yesus. Tuhan berkenan jamaah kami, setiap kami yang berbeban berat akan mengalami kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih dan kemurahan-Mu. Bicaralah buat kami Tuhan, Roh Kudus ambil alih dari awal, pertengahan hingga akhir jam pemberitaan ini. Dalam pengetahuan, dalam pengurapan Allah kami boleh memahami kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup. Dan semua kita yang siap diberkati malam hari ini bersama saya kita katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Silahkan duduk. Tuhan berkati kita. Mari kita buka Alkitab kita dari surat 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Satu pasal ini saudara akan menjadi bagian pembahasan kita pada malam hari ini. 1 Timotius 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Tapi saya mau mengajak saudara untuk membaca ayat inti dari perikop ini atau dari pasal ini. Dan ayat ini merupakan ayat yang sangat terkenal, dan mungkin sering kali kita sudah juga membaca serta mendengarkan khotbah dari bagian ini, yaitu di ayat yang ke-12. Mari kita lihat 1 Timotius 4 ayat 12. Oke, kalau sudah temukan katakan amin. Mari kita baca bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Jangan seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini menjadi sangat jelas. Penekanan Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-12 ini bukan hanya untuk seorang utusan yang sedang pergi pelayanan penggembalaan di Efesus, yaitu Timotius, tetapi pesan ini juga secara implisit atau secara umum berlaku juga pada penerima surat ini atau pendengar surat ini, yang tidak lain adalah penatua-penatua jemaat, diaken-diaken, juga jemaat-jemaat yang ada di Efesus, supaya mereka semua tidak dianggap rendah, tetapi mereka boleh menjadi teladan di dalam segala perkataan, di dalam segala tingkah laku, di dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Dan saudara, malam hari ini kita pun mendapat bagian pesan firman Tuhan ini, supaya kita pun jadi orang Kristen jangan dianggap rendah, tapi kita juga boleh menjadi teladan dalam seluruh eksistensi kehidupan kita. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, karena itu tema khotbah pada malam hari ini adalah jadilah teladan. Bilang samping kiri kanan, jadi teladan. Saudara yang diberkati Tuhan, tidak tahu ya ini berapa tahun, karena kurang jelas data,
tentang saat di mana jemaat itu didirikan. Dari kitab Kisah Para Rasul pasal 18 sampai Paulus tulis ini surat 1 Timotius pasal 4. Ini kita belum tahu pasti berapa jarak waktu ini, saudara. Tetapi berapapun jarak waktunya atau berapapun tahun setelah Paulus mendirikan jemaat yang ada di Efesus, lalu kemudian ada Apolos, ada Priscilla, ada Aquila yang juga turut mengembangkan pelayanan yang ada di Efesus. Saudara, Paulus menghendaki supaya jemaat itu bukan hanya menjadi jemaat yang stagnan atau jemaat yang rata-rata kerohaniannya atau jemaat untuk diri sendiri, tapi Paulus mau jemaat yang sudah didirikan oleh pelayanannya beberapa tahun yang lalu dan kemudian dilanjutkan oleh Apolos, Priscilla dan Aquila itu menjadi jemaat yang terus bertumbuh, dan tidak lain dan tidak bukan, jemaat harus mulai berdiri sebagai orang-orang percaya yang bisa menjadi contoh teladan bagi orang lain. Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita merayakan ulang tahun yang keempat dari Gereja Sidang Jemaat Allah, Jemaat El Shaddai Remix. Saudara yang diberkati Tuhan, saya mau tekankan bagian firman Tuhan ini. Bukan berapa usianya, bukan berapa lama Anda menjadi Kristen, bukan berapa lama gereja itu berdiri, tetapi yang penting adalah bagaimana kita mengetahui bagaimana Tuhan menghendaki kita ada dalam sebuah gereja, bagaimana Tuhan menghendaki kita ada dalam sebuah komunitas orang percaya, yaitu kita harus jadi contoh, jadi teladan, jadi berkat, supaya banyak jiwa datang kepada Tuhan. Yang sudah katakan, beri tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Ini panggilan kita, Bapak Ibu Saudara. Ini panggilan kita orang-orang Kristen. Jadi Anda dan saya bukan soal berapa lama kita jadi orang percaya. Kalau jadi orang percaya sulama tapi so jadi contoh, so jadi teladan, percuma. Gereja besar, gereja saudara kelihatan megah, mewah, tapi kalau jemaatnya tidak bisa jadi contoh, percuma. Karena itu tidak lain hanya sebuah kumpulan orang-orang saja, tanpa ada pengaruh, tanpa ada dampak yang luar biasa. Karena panggilan orang Kristen bukan hanya jadi orang percaya, tapi panggilan kita adalah menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Matius pasal 5, tolong bantu baca. Saya rindu kita baca ayat-ayat ya. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-15. Coba perhatikan ayat 15. Matius 5 ayat 15. Minta tolong ada yang pegang mic, bantu baca ayat. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, Ya, terus. melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Saudara lihat, orang tidak menyalakan pelita lalu letakkan di bawah gantang. Ini adalah sebuah bahasa simbol. Tidak ada orang percaya yang Tuhan jadikan percaya atau Tuhan selamatkan dia untuk masuk di bawah kolong tanpa tidur, atau saudara hidup di bawah kekayaan, atau hidup dalam sedang berpuasa tanpa menjadi terang bagi orang lain. Tuhan mau kita jadi terang buat orang lain. Amin. Ayat 16 lanjut. Tadi ayat berapa? Hah? 15. Ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Makanya Paulus omong Tius. Paulus itu Paulus bermaksud. Paulus bilang, Tius ingat, lu supisana mah ingat, lu mesti ajar tuh jamaah supaya dong jadi teladan, termasuk lu juga jadi teladan. Saudara yang diberkati Tuhan, ya, supaya jadi teladan, supaya menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Saudara yang diberkati Tuhan, saya mau dulu membawa kita melihat beberapa alasan mengapa Paulus menekankan supaya jemaat ini menjadi teladan. Efesus, Timotius, Tenatua, semua menjadi teladan. Saudara, mari kita perhatikan kontekstual. Tadi saya sudah mengatakan bahwa saya akan membahas
mulai dari ayat 1 sampai ayat 16. Mari kita lihat ayat 1 terlebih dahulu dan ayat yang kedua serta ayat yang ketiga. Mari jemaat kita baca bersama-sama 1 Timotius 4 ayat 1, 2 dan ayat 3. 1, 2, 3. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Ayat yang ketiga, 1, 2, 3. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Jadi kenapa kita mesti jadi teladan? Karena Paulus bilang, ingat, di hari-hari akhir akan datang orang-orang yang murtad dan mengikuti ajaran setan-setan. Amin, saudara. Saudara yang diberkati Tuhan, dan ini realita. Bukan hanya pada zaman Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Efesus sekitar tahun 60-an Masehi, tetapi sampai ini zaman 2022 ada begitu banyak orang Kristen yang juga murtad dan ikuti ajaran setan-setan, ajaran nenek moyang yang tidak jelas. Dan kita orang-orang percaya, gereja sidang jemaat Allah tampil menjadi teladan supaya kita jadi berkat, membawa mereka keluar dari ajaran-ajaran setan. Amin. Tapi ada banyak orang Kristen di SDA, orang Jawa bilang pelanga plongo. Pelanga plongo itu bahasa lainnya orang Timur bilang 6K. Orang Helong bilang langa-langa sa. Kenapa? Karena dong sudah siap jadi teladan, dong sudah siap jadi contoh, dong hanya pergi gereja, dong hanya masuk gereja menyanyi pulang. Saudara, padahal di sekitar kita ada ajaran yang ngeri-ngeri. Ajaran mas percaya kuburan, ajaran mas percaya saudara pokoknya pohon kayu batu, ajaran model begini kan mesti terlalu banyak. Ajaran setan-setan. Jadi kita harus jadi teladan, saudara yang diberkati Tuhan. Yang kedua, kenapa Paulus, saya cepat saja untuk bagian-bagian ini karena penekanan saya bukan pada bagian ini. Saudara, yang kedua, kenapa Paulus mendesak supaya Timotius dan juga jemaat Efesus penatua-penatua itu jadi teladan. Yang kedua, perhatikan saudara yang diberkati Tuhan, ayat yang ke-7 mulai, ayat 7 sampai dengan ayat 8, 2 ayat. Mari kita baca ayat ini. Ayat 7 sampai ayat 8. 1, 2, 3. Tetapi jauhilah tayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saya mau tanya, kalau ada orang tiba-tiba bilang begini, saudara, ibadah su, kira-kira itu orang rajin atau pemalas? Dia pasti rajin. Hah? Sonde, orang yang diajak itu dia rajin atau sonde? Sonde, pasti dia sonde rajin. Hah? Sonde rajin, makanya ada pesan bilang, ayo mari su ibadah. Yang ajak ini tentu orang rajin, saudaraku. Tapi yang diajak ini orang pamokol, ini orang pamalas. Nah ternyata saudara, di sekitaran jemaat Efesus itu demikian. Ada Paulus menemukan, ada informasi yang datang bahwa ternyata mereka tiap hari cerita cari kutu, duduk di bawah pohon asam, lalu mulai cerita putar balik, tapi lupa ibadah. Di klinik ada, no? Kalau dia ada, dia duduk di sebelah mana? Saudara yang diberkati itu, ada orang cerita yang masuk akal, dia duduk jam-jam ibadah dia lupa buang.
Saudara yang diberkati Tuhan, makanya Paulus bilang, tolong, kosong jadi teladan supaya yang pemokol gereja, dong tuh datang gereja. Do yang pemalas, untuk kosong bisa aja, supaya dong juga masuk gereja. Dan itu yang ada di sekitar kita, saudara yang diberkati Tuhan. 1 bulan yang lalu saya KKR di Amanatum. Saudaraku, itu 68 mata jemaat, 1 klasis Amanatum Timur. Saudara yang diberkati Tuhan, tapi waktu kami KKR, Ibu Pendeta bilang begini, hari ini baru lihat orang penuh gereja. Selain orang sekarang di gereja. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, berarti ada banyak orang di luar sana ini pemalas. Jadi kalau jemaat GSJA Klemix rajin, ini ruangan akan terbuka karena saudara menjadi teladan contoh bagi orang-orang di luar sana bahwa orang Kristen yang sejati itu modelnya seperti ini. Amin. Jangan sampai jemaat GSJA aja orang jauh bilang podo wae. Masa ini yang potong barang. Helau itu, kalau helau nasa potong beda dong. Amin. Supaya kita ini jadi contoh, jadi teladan. Jadi sudah lihat kita peluang ini terlalu besar. Memang ini kan semua peluang. Ajaran setan-setan itu realita di mana-mana sebanyak. Saudaraku, mahasiswa dari salah satu sekolah tinggi teologi di Mojokerto, ada 3 orang, saudara. Dong telepon beta, dong bilang begini, Bapak, kami bisa lakukan survei di Bapak gereja kok. Saya bilang, survei tentang apa? Lalu dong bilang begini, survei tentang percaya roh-roh orang mati. Ya, kira-kira di Bapak jemaat masih ada kosong deh. Dia bilang begini dong, dia bilang tiap minggu betipi itu semua. Jadi kalau kosong muslim silahkan, tapi kan besok cek satu-satu, besok tanya bilang, lu masih percaya roh atau tidak? Kan tidak, ya saudara. Jadi saya bilang kalau ajaran saya sampaikan, nyatakan hampir tiap kali, saudara. Bahkan orang mati kalau bekot itu masih ngomong. Jadi saya bilang cek, tapi itu ajaran betul saya sampaikan. Jadi mungkin dong ragu kalau saya dapat nanti saya dapat hasil yang bagus. Akhirnya dia bilang, Bapak kalau begitu nanti tak usah potong pikir Bapak ngomong. Jemaat gereja sidang jemaat Allah punya ajaran yang berprinsip pada kebenaran, bukan tahyul, saudara, bukan dongeng nenek-nenek tua. Itu Alkitab ngomong jelas. Ya, saudara yang diberkati Tuhan. Ini situasi kita. Saudara lihat sekarang. Selain itu apa lagi? Mari kita lihat di ayat berikutnya. Jadi saudara, ajaran, lalu kemudian orang pemalas gereja. Ini yang Paulus sedang bicara. Lalu yang ketiga, mari kita lihat di ayat yang ke 11, ayat 12, sorry. Ayat yang ke-12 di sana dikatakan begini, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kata rendah di sana ditulis dengan satu kata yang berarti menganggap kecil. Kata proneo dalam bahasa Yunani itu artinya anggap terlalu kecil. Jangan orang anggap GSJA kecil. Meskipun saudara gedungnya kecil, tapi orang-orangnya mesti besar, dahsyat, luar biasa, jadi berkah. Amin. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, orang jangan ngomong kita karena dong gereja kecil. Kan ada suka dengar itu toh. Tapi jangan tunjukkan bahwa Anda kecil. Jangan biarkan orang menganggap kita rendah. Tapi biarlah kita jadi berkat buat banyak orang. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Termasuk badan juga. Kadang-kadang orang badan kecil. Lihat badan kecil tapi power sudah boleh kecil. Kuasa tidak boleh kecil. Amin. Jadi teladan, apalagi yang badan besar, power mesti lebih besar. Amin, saudara. Nah, iya. Ini penting buat orang-orang percaya. Jadi ingat baik, 3 hal ini yang membuat Paulus mendesak jemaat, membuat Paulus mendesak saudara Timotius, membuat Paulus mendesak penatua-penatua lewat kirim surat ini tahun 60-an Masehi, saudaraku. Dia mau supaya jemaat, dia mau supaya
supaya Timotius jadi teladan, tampil menjadi berkat, model, contoh di tengah-tengah orang-orang yang mengikuti ajaran setan-setan, di tengah-tengah orang yang malas ibadah, di tengah orang-orang yang sekali lagi mereka sedang menghina kita, mengatakan kita kecil. Kita harus jadi teladan di tengah-tengah mereka. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, ini penting nih buat orang Kristen. Ya, kita ini jadi berkat, jadi teladan. Ya. Nah, karena itu malam hari ini kita akan bahas apa saja yang Paulus katakan dalam hal menjadi teladan. Saudara yang diberkati Tuhan, lihat satu persatu dari ayat yang ke-12. Kitab 1 Timotius pasal 4. Ayat yang ke-12, di sana dikatakan begini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam 1, 2, 3 Perkataanmu. sekali lagi 1, 2, 3 Perkataanmu. sekali lagi lebih kencang semuanya 1, 2, 3. Perkataanmu. Kalau kita lihat ini kata perkataan saja, saudara, kayaknya artinya sangat umum, ya. Tetapi saya mau bawa kita untuk memahami ini arti yang sangat spesifik yang dikehendaki oleh Paulus. Jadi Paulus ini bukan hanya ngomong soal berkata-kata, tetapi kata perkataan di dalam ayat ini, saudara, Paulus menggunakan kata logos. Ini kita semua sering dengar kata ini. Logos itu sama saja dengan firman. Jadi teladan dalam firman Allah. Jadi orang Kristen diminta untuk gaya bicaranya itu, saudara, adalah gaya bicara firman. Gaya bicaranya bukan gaya bicara orang dunia. Gaya bicaranya bukan gaya bicara orang sekuler, tapi gaya bicaranya adalah gaya bicara kebenaran firman Allah. Itulah gaya hidup orang-orang yang jadi teladan. Amin, saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, seringkali kita ini tidak bisa jadi berkat karena kita ini hanya dengar khotbah di gereja. Keluar dari gereja kita mulut setan ulang. Ya saudara, kita tidak memperkatakan kebenaran itu. Ini yang Petrus pernah singgung. Pak, tolong bantu baca 1 Petrus pasal 4 ya, ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang berbicara, itu ayat bilang dia hendaklah bicara karena sebagai orang yang menyampaikan firman sebagai Allah. orang yang menyampaikan firman Allah. Jadi orang Kristen itu dia pun gaya bicara beda. Orang Kristen itu dia pun gaya bicara itu berpatokan kepada firman Allah. Orang Kristen itu bicaranya tidak keluar dari kebenaran. Itu orang Kristen. Kalau Anda dan saya punya model seperti ini, maka di mana saja kita pasti akan jadi berkat. Karena perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan kebenaran, seperti halnya yang Alkitab katakan. Amin. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, ini penting ini. Kalau tidak maka susah kita jadi orang Kristen. Ya, kata-kata itu bisa menjerumuskan orang, saudara. Kata-kata itu bisa membawa orang dekat kepada Tuhan, tapi juga menjauh dari Tuhan. Makanya hari lepas hari belajarlah untuk berkata-kata sesuai kebenaran. Tapi bagaimana orang bisa berkata-kata sesuai kebenaran? Saudaraku, Yosua pasal 1 ayat 8 mengatakan begini. Silakan dibaca. Yosua pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat Tuhan ini. Saudara, artinya bahwa firman Tuhan itu memang
sesuatu yang dekat sekali dengan mulut kita. Tidak boleh hanya dekat di hati kita, mesti dekat di mulut kita. Saudara, kalau hanya di hati saja, maka Anda tidak jadi orang percaya yang mengatakan kebenaran. Alkitab berkata, jangan lupa memperkatakan. Ada orang bilang begini, beta ini jahat-jahat, tapi firman Tuhan ada di bepung hati. Entah balik. Saudara yang diberkati Tuhan, firman itu mesti keluar dari lubuk mulut. Karena apa yang ada di dalam hati itu akan terpancar keluar. Soalnya bisa hati dan mulut beda. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Jadi kalau di rumah ada ibu-ibu tukang memaki, itu dia punya hati itu memang memaki penuh. Itu ada firman Allah saudara dalam dia hati. Makanya setiap kali dia ngomong pasti yang keluar dari mulut itu hanya perkataan-perkataan setan semua. Saudara, ya, karena itu kata-kata itu muncul itu tidak ada kebetulan. Matius 5 ayat yang ke-19. Silakan. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil. Ayat 19. Ya, Matius 5 ayat 19. Ya, silakan. Dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Saudara yang diberkati Tuhan, ayat itu mengatakan dengan jelas. Jadi kalau ada orang yang saudara mengajarkan sesuatu yang beda, itu hukumannya berat sekali. Hukumannya tidak main-main. Ya. Jadi saudara lewat kata-kata kita ini kita mentransfer sesuatu kepada orang lain. Kita menyatakan sesuatu kepada orang lain. Jadi bikin orang bisa sesat, bikin orang bisa datang kepada kebenaran, itu bergantung pada potong kata-kata itu. Makanya setiap hari saudara yang diberkati Tuhan, berkata-katalah sesuai dengan apa yang firman Tuhan kehendaki. Sebenarnya saudara yang diberkati Tuhan simple. Kalau orang tiap hari itu merenungkan, memperkatakan tiap hari firman Tuhan yang dia dengarkan, maka otomatis itu dia punya hidup itu pasti lifestyle-nya demikian. Tidak mungkin tidak. Karena itu firman memang bergerak dalam dia punya hidup. Itu firman bergerak di dalam dia punya hati, saudara. Jadi itu akan keluar. Itu akan terpancar keluar. Sebaliknya juga, kalau memang dalam hati itu ada segala sesuatu yang jahat, ya keluar juga pasti hal-hal yang najis, yang jahat, yang kotor, yang cemar, itu pasti akan keluar, saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena itu pada malam hari ini saya mau mengajak jemaat Tuhan berkata-kata, sebab kata-katamu itu bergantung sekali pada bagaimana ajaran itu sampai kepada orang lain. Makanya Paulus mengatakan jelas, saudara, jadilah teladan dalam perkataan. Jadilah teladan di dalam perkataan. Itu menjadi penting, saudara. Satu hari ada opa kepala desa, saudara. Dia punya cucu, ya. Tapi cucunya ini tinggal sama-sama dengan dia, masih usia kecil, masih anak-anak, saudara. Karena opa ini sayang sama cucu, tapi opa kepala desa, jadi setiap kali opa ke kantor desa mesti bawa ini anak. Nah, namanya anak kecil, saudara, kadang-kadang itu ada saja dia punya mau-mau, rewel-rewelnya, ada segala macam. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, satu hari kepala desa ini malu sekali karena cucunya bilang gini, opa, beta mau kincing, beta mau pipis. Ya, saudara. Nah, tamu ada banyak. Opa kepala desa, saudara. Opa itu berasa, tapi mau tidak mau mesti anak suka belat. Ya, saudara. Dia angkat, tapi waktu pulang dia kasih ajar ini anak. Ingat deh, kalau lain kali opa bawa lu, ingat kalau ada tamu lu jangan bilang mau pipis, bilang beta mau menyanyi. Opa sudah itu pasti lu mau kincing itu. Jadi lu bilang opa beta mau menyanyi. Sudah, lu kata-kata sopan sedikit. Lu omong pipis kincing di muka ini opa jumalu. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, akhirnya ini anak ingat betul-betul itu kata itu, ya.
Dia selalu bilang sama opanya kalau mau kencing, opa betul mau menyanyi, betul mau menyanyi. Sudah satu hari saudaraku, opanya ini mau pergi keluar daerah karena diundang untuk hadiri sebuah pertemuan bersama dengan gubernur. Akhirnya opa bilang, aduh lu sudah bisa ikut, opa kasih kembali lu tahan dulu bapak mama ya. Sudah akhirnya dia pulang pindah ke rumah. Tapi setiap hari dia sudah terbiasa dengan kata yang arti menyanyi itu berarti kencing. Tengah-tengah malam saudara, dia kasih bangun dia pun bapak, bapak, ada mau nyanyi, ada mau nyanyi. Jangan semalam ini lu mau menyanyi bikin apa? Ya sudah. Ini anak main di atas ada mau menyanyi. Sudah besok baru menyanyi sah. Semalam nanti orang tetangga mau ngomong apa? Besok baru menyanyi sah. Sudah tidur. Sudah. Dia bapak tidur dia masih ngomong terus. Bapak, ada yang mau menyanyi nih. Ada yang mau menyanyi. Sudah bapak juga kasihan di sana juga bilang begini. Sudah kalau memang ada yang mau menyanyi, ada yang menyanyi pelan-pelan. Tapi di bapak pun telinga. Jadi itu malam saudara punya anak kencing di bapak pun telinga. Waktu suruh bilang menyanyi di bapak pun telinga sama. Karena sudah lihat ajaran itu mempengaruhi seseorang. Kata-kata itu mempengaruhi seseorang. Kalau Anda tiap hari ngomong bamaki di rumah, anak lo akan bamaki terus. Saudara, ingat itu. Jadi kata-kata kita itu akan menjadi sebuah ajaran. Makanya saudara, ajaran itu yang baik, yang benar. Begitu juga di lingkungan, di daerah sekitar kita. Kata-kata kita harus bisa menjadi berkah. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, kalau menyanyi bilang menyanyi. Saudara yang berkat itu. Firman Tuhan itu tidak bisa dipoles dengan apapun untuk dibikin jadi sesuatu yang ringan atau dianggap itu tidak apa ya saudara? Tidak ya sopan lah, tidak bisa. Kalau ya bilang ya, tidak bilang tidak. Amin. Jangan antara abu-abu, jangan. Kebenaran harus dikatakan dengan tulus, dengan apa adanya, itu baru benar. Jadi saudara kalau di keluargamu ada orang yang saudara hidupnya tidak jelas, tinggal dengan hidup dengan saudara, mesti ngomong kebenaran. Jangan poles bikin lebih baik. Saudara yang diberkati Tuhan. Satu saudara dokter awal tahu kalau datang di gereja berarti dilarang saudaraku bisa rokok di gereja. Jadi bulan lalu saya punya saudara sepupu satu datang saudara, dan dia memang pemadam. Ini kesaksian yang luar biasa. Dia sudah tahu kalau datang di tempat saya pasti tidak merokok. Tapi hari itu panas sekali, jadi di pastori juga panas. Jadi saya ajak dia masuk ke dalam gereja. Di dalam gereja kami menyanyi lagu rohani. Selesai itu dia pulang ke Alor, saudara. Dia bilang begini, kemarin dia datang lagi karena dia istri mau melahirkan di Kupang, saudara, dengan operasi. Dia bilang begini, beta heran nih. Setelah beta pulang dari sini nih, beta sudah isap rokok lagi. Batuk. Akhirnya beta sudah isap rokok lagi sekarang. Saudara lihat, orang hanya masuk gereja saja, belum sudah dengar firman, tapi hanya menyanyi dapat hawa hadirat Allah dalam itu gereja saja. Dia bisa bertobat. Itu yang saya heran kalau ada orang pi gereja terus, tapi isap rokok tidak berhenti, minum lalu tidak berhenti, lu lebih siap. Loh ini saya bukan bawa dia ibadat, soalnya ibadat. Hanya menyanyi beta main keyboard, dia mulai angkat sebuah lagu kidung jemaat, bukan lagu karismatik, saudara. Tapi dia pulang dari tempat ini rokok dia tidak isap lagi. Kemarin dia pulang dia bilang, beta ke adik, beta dari sini tuh sudah isap rokok lagi, karena beta bertarik sampai batuk nafas sampai sesak. Akhirnya beta sholat. Nah itu Tuhan ngomong itu. Kemarin saudara yang diberkati itu luar biasa. Memang kalau kita jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, saudara yang diberkati Tuhan, lihat kuasa Tuhan itu bisa bekerja merubah orang lain. Amin saudara. Jadi karena itu ingatlah baik-baik saudara yang diberkati Tuhan, jadilah teladan dalam perkataanmu.
Amin, saudara. Ya, yang kedua, Paulus berkata dengan jelas di dalam ayat itu, jadilah teladan. Dalam apa lagi, saudara? Tingkah lakumu. Saudara, tingkah lakumu ditulis dengan kata anastrope. Anastrope itu di dalam Alkitab kita tuh banyak sekali ditafsirkan dengan cara hidup, gaya hidup, lifestyle kita. Saudara yang diberkati Tuhan, tindak tanduk kita itu mencerminkan, itu yang namanya anastrope, tingkah lakumu. Saudara yang diberkati Tuhan, orang Kristen itu mesti beda, tingkah lakunya mesti beda, gaya hidupnya mesti beda. Saudara, cara berpakaiannya mesti beda, itu termasuk anastrope. Saudara, itu tingkah laku kita, bukan hanya gaya bicara kita, tutur kata kita, sikap kita pun menentukan. Gaya hidup kita ini menentukan. Kalau kita pun gaya hidup beda dengan saudara, kita punya gereja, itu akan sangat mengecewakan. Makanya Alkitab itu selalu bilang begini, orang yang saudara beribadah dengan orang tidak beribadah itu pasti beda. Orang benar dengan orang fasik itu beda. Beda dalam hal apa? Dalam tingkah lakunya, dalam gaya hidupnya, cara hidupnya itu beda sekali. Pak Kris, mari baca ini ayat Maliaki 3 ayat 18, Roma 2 ayat 12. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Itu bedanya bukan saudara diberkati orang tidak ibadah naik motor, kita naik mobil, bukan. Orang beribadah itu bukan bedanya. Oh, orang beribadah tuh pakai pakaian patenteng, saudara yang mahal-mahal. Orang tidak beribadah tuh miskin melarat, bukan. Orang beribadah tuh dia punya rumah 2 lantai, sementara orang tidak beribadah itu dia punya rumah mau rubuh, bukan. Beda bukan di situ, beda di tingkah laku, beda di gaya hidup, beda di cara hidup. Itu orang Kristen yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, mesti beda. Ya, jangan sampai orang lihat kita, orang kaget, orang bilang gini, dia pendeta. Kalau bilang begitu tuh kita mesti hati. Kalau dia bilang, oh ternyata dia pendeta, nah ini berarti itu bagus. Saudara yang diberkati Tuhan, hati-hati, kadang-kadang kita pun tingkah laku tuh mencerminkan kita pun hidup, saudara. Kita pun tingkah laku ini, saudara, tata kerama kesopanan kita itu mencerminkan saudara kita ini orang benar atau tidak. Karena dunia bukan lihat saudaraku hanya perkataanmu, tapi dunia lihat tingkah lakumu. Amin, saudara. Dunia lihat kita pun tingkah laku, ya. Kalau kita pun tingkah laku harga biru, orang sonek reken memang, saudara. Ini Kristen atau bukan? Ini orang percaya atau bukan? Karena orang percaya itu mesti ada perbedaannya. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita tidak boleh sama dengan dunia. Sekalipun memang kita tinggal di dunia, tapi kita beda. Amin. 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 Ya, saudara yang diberkati Tuhan. Jadi ingat baik-baik nona-nona dong. Kalau orang dunia pakai nana umpan, lu jangan pakai nana umpan. Kalau tidak lucu duniawi. Ya. Kalau orang dunia tato, lu jangan tato. Itu dunia. Itu cara hidup kita, itu lifestyle kita, itu gaya hidup kita. Saudara yang diberkati Tuhan, cara hidup kita itu menentukan. Kalau orang dunia harba biru, saudaraku, kita jangan harba biru. Pandamanu tadi malam bilang,
lelhana. Kita jangan lelhana. Ya beda dong, saudara yang diberkati Tuhan. Cara hidup kita mesti beda. Gaya hidup kita mesti beda. Sikap kita mesti beda. Tingkah laku kita mesti beda. Itu orang percaya. Itu anak Tuhan. Dan orang lihat dari situ. Saudara, sampai ketemu lewat justru togor orang. Waduh, bahaya ya saudara. Kalau kita lewat di togor orang itu jadi bahaya. Ya, orang bilang kita sombong, sekalipun mungkin kita tidak sombong kan. Tapi dunia ini kan dia lihat tingkah laku. Saudara. Jadi marilah kita rendah hati. Memang kita tidak bisa selalu menyenangkan semua orang. Tapi berusahalah untuk sedapat mungkin saudara, kita jadi berkat dengan tingkah laku kita. Pesan ini tidak boleh dilupakan. Kalau kita jadi berkat dengan tingkah laku kita, itu menjadi sesuatu yang luar biasa, saudara. Itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Yang berikut, saudara yang diberkati Tuhan, ayat yang ke-12 masih bicara di dalam kasih-Mu. Kasih-Mu, kata kasih ditulis dengan kata agape. Apa itu agape? Agape itu kasih Allah. Kasih Allah itu seperti apa? Kasih Allah itu adalah kasih yang saudaraku berkorban. Kasih Allah itu adalah kasih yang memberi. Itu kasih Allah. Agapau, bukan hanya menerima, saudara. Tapi kita kan kebanyakan maunya begini terus, no? Kalau begini tuh agak susah. Kalau begini tada tuh cepat. Ya, aku lama. Alkitab mengajarkan justru beda. Mesti banyak poah karena jangan lalu. Amin saudara. Tanya samping kiri kanan, lu mau tada poah? Sebenarnya kadang-kadang kita pikir ada lebih baik. Padahal kasih itu adalah poah, bukan tada, saudara. Kasih itu memberi. Kasih itu melakukan sesuatu, tapi memang kita juga harus hati-hati. Beberapa hari yang lalu saya didatangi oleh seorang anak, saya tidak pernah kenal, saudara. Datang mau ketemu dengan saya, saudara. Begitu masuk, silakan duduk. Iya, Pak Pendeta minta maaf, Pak Pendeta tidak kenal saya. Iya, saya tidak kenal Nona, saya bilang begitu. Iya, saya hanya lihat Bapak di Facebook dan di YouTube. Hari ini saya datang ketemu Bapak. Oh iya, puji Tuhan. Tapi Bapak, saya datang ini ada maksud. Ya, dia cerita saudaraku masalahnya. Saudara yang diberkati Tuhan. Lalu dia bilang, Bapak saya butuh uang. Saya tanya, butuh uang berapa? Dia bilang tidak banyak Bapak. Hanya 350 sah. Saudaraku, aduh, 350 tuh besar ada. Lalu dia bilang begini, tapi Bapak ini beta mau pakai untuk biaya bersalin Bapak. Ya saudara, saya bilang begini, sudah, lu bersalin di beta rumah sana. Nah iya kan, saya kasih lu uang 350 juga. Pasti ini sudah bisa buat biaya bersalin. Dia bilang, Bapak beta punya BPJS sudah ada. Ya. Sekarang ini laki-laki yang menghamili, saya tidak bertanggung jawab. Saya bilang, sudah kamu di sini saja sampai kamu melahirkan. Saudara yang diberkati, saya bilang dia begitu. Tapi dia belit, putar sana, putar sini, saudara. Ya. Terakhir dia bilang begini, Bapak, saya tidak bisa tinggal di Bapak sini. Soalnya saya ada om, saya ada tante, saya ada begini, saya ada begitu. Saya bilang, kalau begitu suruh dong urus lu. Nah iya saudara. Jadi kasih itu harus begitu juga, mendidik. Kasih itu mendidik. Tapi Bapak bisa bantu saya bantu lu. Tapi saya ingatkan lu, jangan manfaatkan situasimu untuk kemudian memeras orang lain. Dia ngomong begitu di depan muka. Nanti beta bilang begini, habis lu melahirkan, lu munting ulang lagi.
Karena lu anggap gunting nih bisa dapat doi gampang. Saudara, nanti beta gunting lain, nanti beta pilih Bapak, tolong lu akhirnya kalau gunting terus itu berat, saudara. Saudara yang diberkati. Jadi jangan kasih dia uang, dia suruh dia pulang, dia kasih dia doi. Tapi saudara yang diberkati itu, dia kasih ingat dia. Tidak boleh manfaatkan lupuk kelemahan, kekurangan untuk minta-minta. Ada banyak orang Kristen yang pemalas, yang tidak mau kerja, yang harap gampang, lalu bilang yang penting kasih. Lu bisa ada belas kasihan, katanya lu orang percaya. Nah, kita juga jangan putar balik, ini lah putar balik betul. Saya tanya dia, lu mau kerja apa? Lu masih kuat nih? Saya tanya dia. Dia bilang, Bapak, beta tamat SD lu sondengan. Beta ini ada rencana mau sekolah Alkitab. Hai, bagus itu. Lu mau sekolah Alkitab. Dia bilang, kalau begitu lu datang sudah. Beta kirim lu ke sekolah Alkitab. Tapi ijazah karena gampang. Paket A, paket B, paket C. Lu pilih. Yang penting saya bilang lu betul-betul mau melayani Tuhan. Yang penting betul-betul mau melayani Tuhan. Karena sudah kalau orang begini kan bahaya. Di Kupang ini sekarang banyak orang yang bikin diri model-model supaya orang kasih belas kasihan. Saudara yang diberkati Tuhan, kita mesti hati-hati juga dalam hal kasih. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, tapi orang Kristen mesti penuh kasih. Tapi kasih itu bukan hanya memberi, tapi mendidik. Ini yang saya mau tekankan. Kasih itu memberi dan mendidik. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-19, silakan dibaca. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Amin. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Itu kasih itu. Jadi kasih itu bukan hanya kasih, tapi kadang-kadang didik orang. Musaja, jadi kasih tapi didik. Itulah Tuhan. Jadi dia memang saudara datang memberi dirinya untuk kita, tapi dia tidak kompromi dengan ketidakbenaran. Dia tidak kompromi dengan dosa. Dia tidak kompromi dengan hal-hal yang tidak benar. Kasih kekristenan adalah kasih yang memberi apa adanya, tapi bukan hanya sekedar memberi tanpa ajaran. Kekasih kekristenan itu disertai dengan ajaran didikan yang jelas. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Nah itu penting saudara yang diberkati Tuhan. Jadi kasih itu begitu. Nah orang Kristen mesti begitu. Anda boleh bantu orang lain, bantu. Dan harus bantu. Tapi jangan bantu lalu biarkan saja. Bantu, berikan didikan yang jelas, yang tegas. Saudara yang diberkati Tuhan. Semua kita, orang-orang percaya, itu jadi teladan. Sebab kalau tidak bahaya. Ada yang bilang beta sayang dia laki. Ya sudah. Gara-gara dia sayang ini saudara semua dia kasih habis. Bagus itu. Itu bagus. Tapi kalau lu laki isap rokok, lu jangan beli rokok kasih. Itu namanya lu mendukung dosa. Lu laki tukang minum mabok, lu bilang Bapak tunggu nanti mama beli Shopee kasih Bapak. Nah ini namanya lu bukan kasih. Tapi justru lu jahat, lu baru laki pi masuk neraka. Laki itu kita kasih, ingat, saudara, kasih tapi mesti tegas. Saudara, Bapak minta maaf, uang yang mama pegang ini sudah bisa pakai beli rokok ya Bapak. Kasih ingat itu. Ya sudah. Kalau Bapak bilang, kalau begitu kita sama kasih lu lagi, lu ingat ya sudah. Bapak jangan begitu, mama ngomong ini untuk Bapak pun kebaikan. Ingat itu. Ada yang laki bilang begini, ingat toh, beta pun doi bekas lu tuh doi KP. Oh begitu ini doi KP. Bapak mau senang apa Bapak, yang penting menang, jangan kalah Jadi kalau menang memang tuh terima doi, ya sudah. Giliran kalah dia menang. Makanya kamu itu ingat Alkitab mengatakan tidak boleh racun. Tapi kalau menang dia bilang
Bapak cakar yang betul begini. Nah, ini mama di sana. Ini mama muka doi. Masih ingat itu, saudaraku. Jadi ingat, kebenaran mesti tetap kebenaran. Kasih itu tidak menentang kebenaran. Kasih itu tidak menabrak kebenaran. Kasih itu tidak berseberangan dengan kebenaran. Kebenaran dan kasih itu dua ikatan yang tak terpisahkan. Makanya Yesus berkata, barang siapa mengasihi aku, dia akan melakukan perintah-perintahku. Berita pertama yang terbaik buat Yesus. Itu kasih. Jadi ingat baik-baik. Jadi teladan dalam apa? Perkataan. Kedua apa? Tingkah laku. Tingkah laku. Yang ketiga apa? Kasih. Kasih. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, di dalam kesetiaan. Saudara yang diberkati Tuhan, kata kesetiaan itu di dalam Alkitab itu tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya iman. Dari satu akar kata, pistel dalam bahasa Yunani itu artinya setia iman. Jadi orang beriman dengan orang setia itu tidak bisa dipisahkan. Jadi tidak ada orang beriman pemalas gereja, tidak ada. Tidak ada orang beriman tidak setia, tidak ada. Seorang beriman itu pasti orang setia. Saudara, karena ini dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Kalau di Indonesia itu yang kita bilang setia beda, iman beda. Soalnya bisa. Dalam bahasa Alkitab asli, pistel itu sama. Setia iman diartikan sama. Saudara yang diberkati Tuhan. Ya. Jadi orang beriman itu sudah pasti setia. Orang setia sudah pasti dia beriman. Makanya Alkitab bilang begini, banyak orang menyebut dirinya baik hati. Tapi orang setia, siapakah yang menemukannya? Orang setia itu bukan dilihat dari kebaikannya. Saudara, orang beriman itu tidak dilihat dari kebaikannya, tapi kesetiaannya. Dan sudut kata kesetiaan itu mengandung arti, saudara, seperti lagu yang tadi dinyanyikan oleh GSJA Batu Lesa Petra. Maut, pedang, bahaya, apalagi ketelanjangan, kelaparan, bencana, tidak bisa membatalkan kesetiaan. Tidak bisa membatalkan. Itu kesetiaan, itu iman. Jadi iman itu, saudara yang diberkati Tuhan, bahasa yang lebih sederhana begini. Iman itu tabrak apa saja. Kesetiaan itu tidak mengenal situasi dan kondisi. Kesetiaan itu maju tanpa mundur. Itu kesetiaan. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan. Ya. Jadi kalau orang setia lihat kondisi, oh itu bukan setia. Kalau Anda setia lihat kondisi, itu bukan setia. Beriman lihat kondisi, itu bukan beriman. Beriman dan setia itu tidak lihat, tidak pandang situasi, tidak pandang kondisi apapun. Kalau injak gas itu gas terus, saudara rem, tabrak semua. Itu baru orang setia. Saudara yang diberkati Tuhan. Coba kita baca itu ayat lah. Saudara, saya mau kasih contoh dulu. Sebelum baca itu ayat, saya mau kasih contoh. Wahyu pasal 2. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Lihat aja. Wahyu pasal 2 ayat 10. Silakan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Terus, Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Itu bukan bahagia itu, saudara. Sudah dilemparkan menderita di penjara lagi, kesusahan lagi. Dan menurut saudaraku, para penafsir Alkitab, 10 hari itu bukan angka sebenarnya. 10 itu sebenarnya simbol, karena kitab Wahyu itu penuh dengan saudara simbol. Jadi 10 itu sebenarnya tanda penghukuman yang ngeri. Jadi mereka ini seolah-olah dihukum sampai puncak penghukuman. Saudara, ini bukan karena kesalahan mereka, tidak. Tapi memang karena Tuhan izinkan ada sebuah kondisi kesulitan yang harus mereka alami sebagai jemaat Smyrna.
Tetapi apa pesan Tuhan? Silakan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu Setia mahkota sampai kehidupan. mati. Amin. 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 Setia sampai mati. Kalau di tengah keadaan diberkati, semua orang bisa. Setia sampai mati kalau dalam keadaan senang, semua orang bisa. Tapi setia sampai mati kalau dalam penderitaan, di penjara, mengalami penghukuman yang klimaks, tapi orang masih setia, itu luar biasa. Itu namanya iman. Bisnis, itulah yang Tuhan kehendaki. Amin. Itu orang Kristen. Saudara yang diberkati Tuhan, itu yang bisa jadi teladan, itu yang bisa jadi contoh, ya. Itu yang bisa jadi contoh, itu yang bisa jadi teladan. Kalau hanya cuma setia baik-baik, orang bilang sudah, sama orang juga bisa. Saudara yang diberkati Tuhan, tapi setia itu dalam keadaan apapun. Makanya Paulus mengatakan jelas, Roma 8 ayat 36-37. Silakan. Roma 8. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Bahaya maut sepanjang hari. Bukan. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Kita ini dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Terus. Tetapi dalam semuanya itu Ya. kita lebih daripada Tapi orang-orang jangan yang lupa, menang. Kita ini orang-orang menang, tapi menang bukan di tengah kemakmuran. Menang bukan di tengah-tengah kesuksesan, kekayaan, bukan. Menang karena ada di tengah-tengah bahaya maut. Itu setia, itu bisnis. Next, lanjut. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oleh Dia yang telah mengasihi. Ayat 36 menjelaskan yang tadi saya sebut itu, ketelanjangan, kelaparan dan lain sebagainya. Hari ini saudara yang diberkati Tuhan, milikilah pisteo, kesetiaan dalam apapun juga. Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan pun sedang menguji kesetiaan saya. KKR pertama di Amanatun, saudara, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya kembali lagi ke Amanatun, ya, saya minta Tuhan tolong saya, jangan bawa mobil pendek ini lagi. Itu doa saya, saudara. Ya. Tapi saudaraku, 1 bulan kemudian langsung dipanggil lagi, Pak Pendeta kembali dulu, kami mau KKR lagi. Astaga. Sigra belum diganti, Pak. Ya saudara, mobilnya belum diganti. Ya sudah, tapi Tuhan mau uji kesediaan saya. Lu mau pergi pelayanan karena mobil bagus atau tetap pergi dalam keadaan tetap sama? Karena penderitaan, saudara, mobil saya tidak bisa naik. Itu pas musim hujan lagi. Saudara tuh baru pulang lagi kembali, saya telepon lagi kaum pria di wilayah 12. Saya tanya, Pak Ketua, kita mau kunjungan di wilayah kaum pria ini, kita kemana? Dia ngomong lagi, Amanatun Timur, Pak. Lah, pergi lagi di tempat yang sama, saudara. Saya pergi ke BPD dan berusaha pinjam mobil Pajero. Saudara yang diberkati Tuhan, saya berharap kalau Pajero ini kan mantap, ini bisa naik, ini enak-enak. Saudara, tahu-taunya saya dapat halangan lagi. Ya saudara bilang, kalau Pajero naik itu Bapak, kadang-kadang dia bisa naik, kadang-kadang dia tidak sanggup naik. Sama dengan saya, ya saudara. Akhirnya Pajero juga tidak jadi saya bawa lagi, saudara. Tambah lagi dia bilang, nanti uang bensin Bapak tanggung sendiri. Wah, lebih baik saya isi di bensin, bisa punya irit-irit saya. Ya saudara. Ujian, mau pergi pelayanan atau tidak? Kesetiaan diuji. Saudara diberkati Tuhan. Bukan hanya itu. Ini bulan ini pokoknya Medan, apa kabar semua? Dibangun lagi Amarasi, sama dengan lagi saudara. Itu juga parah, Amanatun pun sebelah lagi. Besok ini saya akan berangkat lagi ke Amfoan. Bukan Amfoan, Amanatun, tapi Amnuban. Sudah sebelum masuk dari Ayatupas. Itu desa Kunama, desa Sulupa Buah. Jadi saya bilang, Tuhan, ujianmu begitu berat bulan ini. Ya saudara, tapi sekali lagi, bisnis kesetiaan tidak boleh lihat tantangan. Bisnis kesetiaan tidak boleh lihat apa yang ada di depan kita. Bisnis kesetiaan maju terus. Kita lakukan itu bersama dengan Tuhan. Pasti kita
menang. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya mau pesan Pak Agus, Ibu Dorcas, Dorce di tempat ini, jangan lihat situasi. Saya turun 2 hari dari Klemix, dari Tua Ana datang, itu memang saya pun hati tak iris. Sudah. Kenapa? Karena gereja di sebelah itu mulai melakukan, sementara yang di sebelah itu kasihan sekali. Hatiku sedih. Tapi situasi apapun tetap setia. Amin. Bersama Tuhan tidak boleh menyerah. Jangan bilang Tuhan kenapa dia bagus aku tidak. Jangan, maju terus, pantang menyerah, semangat saja, karena Tuhan pasti akan tolong kita tepat pada waktunya. Amin. Yang penting tetap setia. Jangan lalu lihat orang kita mundur, saudaraku. Kita bilang sudah pindah semua di sebelah kita. Tak usah, saudara. Kita harus tetap dayung perahu kita lebih kencang. Perahu GSJA tidak boleh kendor. Sebagai pendayung-pendayung huperetes, kita harus dayung lebih kencang sebagai orang-orang yang setia sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Amin. Terakhir, yang ketiga, ini tantangan besar buat kita. Keempat, saudara yang diberkati oleh Tuhan, ayat 12. Perhatikan, dalam kesetiaanmu dan dalam 1, 2, 3 kesucian. Sekali lagi 1, 2, 3 Kesucian. Kesucian. Kata kesucian ini ditulis dalam bahasa asli hagios, artinya kudus, artinya dipisahkan. Saudara, kudus dipisahkan seperti orang yang disunat. Itu kudus. Saudara, tidak terkontaminasi lagi. Tidak boleh ada lagi yang melekat. Tidak boleh ada lagi, saudaraku, yang merusak kehidupan kita. Itu kekudusan, itu kesucian. Dan orang Kristen mesti. Dan saudara, menarik sekali Paulus menempatkan ini pada bagian yang terakhir. Saudara, Paulus itu gaya penulisannya itu seringkali begitu. Hal-hal yang mudah dia sodorkan di depan, hal-hal yang sukar itu dia tempatkan di bawah. Tetapi saudaraku, bukan hanya itu. Hal-hal yang gampang yang umum lebih duluan, hal-hal yang paling sulit seringkali dia tempatkan di belakang. Contoh, ketika dia bicara soal buah roh, saudara, dia menempatkan penguasaan diri itu pada bagian yang terakhir. Penguasaan diri itu ada pada bagian yang terakhir. Kenapa? Karena penguasaan diri itu satu buah yang paling sulit. Saudara yang berkata, hari ini kita juga memperhatikan hal yang serupa. Ketika Paulus bicara soal perkataan, kasih, tingkah laku, kesetiaan, dia tutup dengan satu pernyataan yang tegas soal kesucian hidup, soal kekudusan hidup. Dan ini sangat penting buat gereja Tuhan, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Sebab tanpa kesucian hidup, tanpa kekudusan hidup, kita tidak ada bedanya. Tidak ada sesuatu yang berarti dalam hidup ini. Meski kita luar biasa dalam segala hal, tapi kalau kita tidak memiliki kesucian hidup, semuanya akan pudar dengan sendirinya. Amin. Ini penting. Karena panggilan kita ini adalah hidup kudus, saudara. Panggilan kekristenan ini adalah panggilan hidup kudus, bukan main-main. 1 Petrus 1 ayat 15-16. Silakan dibacakan ayat ini. 1 Petrus pasal 1 ayat 15-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara yang diberkati Tuhan, jadi kita ini kan tadi tidak kudus, tapi sekarang dikuduskan, kita dipisahkan menjadi satu ikatan dengan Tuhan yang adalah kudus. Makanya saudara, orang Kristen tidak bisa kalau tidak hidup kudus, berarti dia bukan Kristen. Karena otomatis begitu kita hidup tidak kudus, kita menolak Tuhan. 1 Tesalonika 4 itu jelas sekali, ayat 7. Saudara, ayat 7 dan ayat 8. Saya mau
melihat bagian ini penting. Saudara lihat 1 Tesalonika 4 ayat 7 ayat 8. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, Allah panggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, terus melainkan apa yang kudus. melainkan apa yang kudus. Ayat 8. Karena itu siapa yang menolak ini, Siapa yang menolak hidup kudus, ayat itu bilang, bukanlah menolak manusia, bukan tolak manusia, melainkan menolak Allah itu tolak Allah. yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Kalau pendeta tidak kudus, maka Anda sedang menolak Allah. Kalau jemaat tidak kudus, Anda biar datang gereja terus Anda tolak Tuhan Allah. Walaupun dari mulutmu mengaku Tuhan, Tuhan, dari mulutmu keluar lagu yang sebut nama Yesus, keluar lagu Roh Kudus, tapi sebenarnya Tuhan tidak lihat kau. Tuhan menolak, Tuhan tidak bersama dengan engkau. Karena kekudusan itu harga mati yang tidak bisa dipisahkan. Kalau orang mau berjumpa dengan Tuhan, itu mutlak dia harus kudus adanya. Amin, saudara. Makanya kita jangan petenteng ya saudara. Ya, saya hebat pelayanan, tapi kalau lu tidak kudus, sorry. Saudara yang diberkati Tuhan, lu mau fasih lidah hafal dari Kejadian sampai Wahyu, tidak kudus, tidak bisa. Saudara, kemarin 1 minggu yang lalu di Semau, saudara, dalam pelajaran dari Departemen Pendidikan, saya diminta untuk bergabung di sana. Dong tanya saya, Pak Pendeta, bagaimana kalau ada pendeta ya dia khotbah bagus tapi dia pun hidup parah, atau saudaraku dia khotbahnya jelek tapi dia pun hidup kudus? Saya bilang begini, saya jawab, pendeta GSJA bukan dua-duanya. Ya. Pendeta GSJA harus masuk pada poin yang ketiga. Khotbahnya bagus, hidupnya bagus. Amin. Ya sudah. Harus itu. Gereja Sidang Jemaat Allah bukan hanya saja hidup bagus, khotbahnya juga harus bagus. Tapi juga bukan hanya khotbahnya bagus, hidupnya parah. Dengar pite dia tidur dan sapnona di sana. Dengar pite dia suka sebunting satu di sana. Dengar pite dia suraba kiri, raba kanan di sana. Ini berat, saudara. Karena itu tidak ada pendeta di GSJA kan begitu, tidak ada. Ini hari lu bikin dapat tahu langsung skors nih. Pecat. Saudara diberkati. Karena tidak bisa. Mau khotbah bagus, karakter tidak bagus, tidak bisa. Saudara yang diberkati. Ini penting. Dan bukan hanya pendeta, saya rasa jemaat pun harus mendengarkan pesan ini. Karena ini persoalan bukan hanya jadi berkat buat gereja kita, tapi jadi berkat buat orang yang ada di luar sana. Jemaat di luar sana boleh hamil dulu baru datang menikah, tapi jangan jemaat GSJA hamil dulu, bonteng dulu baru datang menikah. Amin. Bagus kata Nathan, kasih jemaat mantap itu. Ya sudah, saya suka ngomong keras bagian ini. Saudara yang diberkati Tuhan. Karena itu di gereja tempat saya layani, saya sudah bilang, kalau sapa hamil dulu baru datang nikah, dengar baik-baik. Bisa ngomong itu. Bikin surat pernyataan dulu. Karena kadang-kadang orang pakai cara begitu. Untuk saudaraku bawa orang yang sungguh-sungguh sudah percaya kepada Kristus pergi. Ini bahaya sekali. Karena orang anggap potong sudah dapat nih. Makanya anak-anak Tuhan semua jaga baik-baik kekudusan hidup. Jaga baik-baik. Ya. Jangan ada yang boleh saudara menyerahkan masa mudanya kepada hal-hal yang tidak benar, tidak berkenan kepada Allah. Jaga diri baik-baik sungguh-sungguh. Tentu bukan dengan kekuatan kita, ya, tentu dengan pekerjaan Roh Kudus yang bekerja di dalam pribadi kita sekalian. Makanya setelah dia ngomong kesucian hidup, saudara lihat sekarang. Saya mau tutup bagian ini sekarang, saudara yang diberkati Tuhan.
Perhatikan ini, 1 Timotius tadi pasal yang keempat, bagian ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Ini menarik sekali ketika Paulus bicara soal dia tutup dalam bagian ini, saudara. Pasal 1 Timotius 4 ayat yang ke-13. Perhatikan, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Orang tidak mungkin bisa, saudaraku, memperkatakan kitab Taurat terus menerus. Orang tidak bisa hidup di dalam tingkah laku yang baik. Orang tidak bisa kasihnya memancar terus. Kesetiaannya, imannya luar biasa, bahkan kesucian hidupnya luar biasa. Kalau dia tidak lalai dalam, saudaraku, memperkatakan, membaca kitab-kitab suci, membangun dan mengajar. Lalu ayat 14, jangan lalai dalam mempergunakan yang ada pada karunia. Ini bicara soal apa? Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita, yang telah diberikan kepada mulai nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatuan. Itu semua akan bangkit kalau firman bekerja, Roh Kudus bekerja. Ya. Makanya dengar firman, Roh Kudus mesti kerja dalam hati. Roh Kudus mesti kerja dalam kita hidup. Kalau tidak bisa, saudara yang diberkati Tuhan. Saya pendeta pun tidak kuat. Anda semua, kita yang ada di pelayan altar, kita ini tidak kuat, kita rapuh. Kekuatan kita hanya datang dari kebenaran dan Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita sekalian. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-15 dan 16. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya. Perhatikan itu, hidup di dalam Dia, itu hidup dalam firman, hidup dalam Roh yang bekerja, dalam karunia, nubuatan oleh penumpangan tangan, sidang penatuan. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Amin. Jadi kalau kita mau jadi berkat hari ini, ingat baik-baik. Simple, hidup ini harus serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarkan firman dan Roh Kudus jangan tinggalkan kita. Tadi malam kita sudah mendengarkan kebenaran. Pergaulan intim dengan Tuhan itu sangat diperlukan. Bersahabat dengan Tuhan, dan sahabat dengan Tuhan itu tidak apa? Sahabat dengan firman. Bukan lu tutup mata kalau lu bilang, saya dibawa ke awan-awan, naik ke langit ketiga, dan saya ketemu Tuhan Allah. Itu bukan. Kapan Anda bergaul dengan Tuhan? Saat kau baca Alkitab, waktu kau dengar firman, waktu kau berlutut di hadirat Allah, waktu kau ada dalam jam doa puasa. Itulah kau ada bertemu, bergaul, bersahabat dengan Tuhan Allah. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Bilang ke samping kiri kanan, jangan sampai lu jatuh. Amin. Bilang samping kiri kanan, lu son kuat Bapak, lu son kuat Mama. Amin. Lu son kuat anak muda. Dengar baik-baik. Makanya kalau dengar firman, baca Alkitab, jangan malas tahu. Karena yang malas tahu nanti setan cek dahulu. Sungguh. Yang berdoa sempurna, saudaraku, yang tidak sungguh-sungguh dalam hadirat Allah, dia nanti dapat tangkap dahulu. Saudara, tapi kalau Anda dan saya dalam hadirat Allah, kita akan kuat dalam situasi apapun. Mari semua pemain musik maju ke depan. Kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan. Singers, mari kita mulai maju di hadirat Tuhan. Kita mau masuk lebih jauh, lebih dalam, menyembah Dia dan menikmati hadiratnya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kita semua berharap hanya kekuatan dari Tuhan. Kita semua malam ini rindu kita menjadi berkat, jadi teladan. Tetapi apa yang bisa kita lakukan dengan kekuatan kita? Kita tidak mampu. Di hadirat Tuhan kita harus jujur bahwa ternyata perkataan-perkataan kita terkadang bukan menjadi perkataan yang memberkati.
Terkadang tingkah laku kita, kasih kita, kesetiaan kita berbeda dari apa yang firman Tuhan inginkan. Terkadang kesucian kita pun dinodai oleh karena pengaruh-pengaruh dunia. Yesus pernah berkata kepada Petrus, sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Roh memang menurut, tetapi daging lemah. Daging hanya bisa dikuatkan kalau roh itu kuat. Dan roh kita hanya bisa kuat kalau Roh Kudus yang menguatkannya. Karena itu pada malam diberkati ini, saya mau ajak kita semua ada dalam hadirat Tuhan. Kita mau serahkan hidup kita kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Serahkanlah hidupmu, serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru, berserah. Haleluya. Percaya Yesus sanggup. Berseru, berserah. Dia akan memberikan kita semua dalam hadirat Allah. Setiap saudara yang rindu menyerahkan setiap persoalan saudara kepada Tuhan. Persoalan itu bukan hanya soal masalah keuangan. Persoalan itu bukan hanya soal masalah kebutuhan hidup, sakit penyakit, bukan hanya itu. Tapi persoalan yang terbesar adalah kalau kita tidak bisa jadi berkat bagi orang lain. Karena hidup kita masih terikat. Hidup kita belum luas bekerja untuk banyak hal dalam hidup ini. Itu menjadi sebuah kehendak. Serahkanlah. Kalau kita masih pegang hidup kita sendiri, kita tidak mungkin bisa mampu. Tapi malam ini Tuhan mau, tidak ada satu pun di antara kita yang pulang tanpa menjadi berkat, jadi teladan, jadi model. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, supaya Tuhan pakai engkau. Urapannya, kuasanya, firman-Nya akan memerdekakan saudara dan saya untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Yang lain Tuhan pasti akan berperkara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita naikkan pujian ini sekali lagi sambil bangkit berdiri dengan kerendahan hati. Kalau saudara rindu mau sungguh-sungguh boleh angkat tanganmu di hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh naikkan pujian ini. Haleluya. Serahkanlah hidupmu. Amin. Amin. Sebab di dalam namanya ada jaminan di dalam segala berseru. Saya mau undang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini secara khusus. Jemaat boleh maju ke depan.
kami mau berdoa buat saudara jemaat yang ada di tempat ini secara khusus. Boleh ada di depan semua jemaat yang ada di tempat ini, gereja tempat ini. Haleluya. Seberapapun saudara kami undang maju ke depan. Malam ini biarlah hamba-hamba Tuhan satu wilayah 4 akan berdoa bagi semua jemaat Tuhan di tempat ini. Saudara berulang tahun yang keempat, saudara biarlah diberkati Tuhan. Jemaat makin bertumbuh, makin kuat, makin dewasa di dalam Tuhan. Mari jemaat Tuhan di jemaat Klemix El Sadai maju semuanya. Anak sekolah minggu kalau ada boleh semua maju ke depan. Kita akan berdoa. Hamba-hamba Tuhan wilayah 4 akan menopang saudara di dalam doa. Tidak ada yang lebih. Kado spesial malam ini adalah saudara mengalami sesuatu dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, berseru. Amin, amin. Percaya. Berseru, berserah. Dia akan memberi kebenaran. Saya undang hamba-hamba Tuhan wilayah 4 boleh maju ke depan. Kita akan berdoa, tumpangkan tangan atas setiap jemaat Tuhan yang ada di gereja tempat ini. Biarlah ulang tahun yang keempat ini mereka semakin luar biasa. Gereja ini akan bertumbuh. Kita percaya gereja ini akan menjadi gereja yang luar biasa. Jadi berkat. Haleluya. Haleluya. Amin, 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 amin. Kami doa, kami berdoa. Tuhan bekerja. Urapanmu, kuasamu, kasihmu curahkan dalam nama Yesus Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Orang shikara. Oh haleluya. Haleluya, haleluya. Oh haleluya. Kedamaian Tuhan jamah, urapi Tuhan, berkati Tuhan, tolong jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan bekerja, Tuhan lawat, Tuhan pakai hidup mereka sekali. Biar nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih. Boleh kembali ke tempat saudara. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bersumpah tetap kita ada dalam hadirat Allah. Serahkan pergumulan saudara. Amin, amin. Berserah pada Yesus. Dia akan memberi. Terima kasih. Percayalah. Berseru, berserah. Berserah pada Dia akan memberi kedamaian. Tuhan dapati kami semua yang hadir malam ini. Tuhan kenal, Tuhan tahu apapun pergumulan kami. Dan satu hal Tuhan, kami rindu menjadi alat di tangan Tuhan. Kami rindu menjadi teladan. Kami rindu menjadi berkat. KKR selama 2 malam ini Tuhan, Engkau sudah dapati jemaat. Engkau sudah kenali setiap pribadi lepas pribadi. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan kami berdoa Tuhan malam ini, biarlah Tuhan firman Tuhan yang sudah dinyatakan selama 2 malam ini itu boleh menjadi sesuatu yang luar biasa demi kepentingan kerajaan Allah, demi perkembangan gereja sidang jemaat Allah yang ada di wilayah 4.
Terima kasih Tuhan, hormat hanya bagi Tuhan. Berkati keluarga besar gereja sidang jemaat Allah di tempat ini yang hari ini berjumpa dengan ulang tahun yang keempat, dan biarlah Tuhan pakai hambamu Ibu Dorce di tempat ini bersama dengan seluruh jemaat Tuhan semakin dahsyat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Semua kita yang sudah diberkati bersama saya katakan amin. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Silakan duduk. Saya kembalikan kepada Mary. Baik, kita akan memberikan persembahan dan minta dengan hormat Ibu Pendeta Dia